lagi. Tapi kali ini bukan kesepakatan kelas, karena kesepakatan kelas kita sudah membuat. Nah, kesepakatan yang kita buat kali ini adalah tentang pembiasaan pagi yang baru. Bu Adin mengusulkan pembiasaan pagi yang barunya kita adalah tentang membaca Al-Quran atau mengaji. Sebagai orang Islam, kita harus meyakini bahwa yang menciptakan kita itu adalah siapa? Allah. Kita adalah Allah. Allah menyuruh kita atau Allah memerintahkan kita untuk menjalankan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Perintah dan juga larangan dari Allah itu tertulis di mana? Al-Quran. Tertulis di Al-Quran. Maka sebagai umat Islam, sebagai umat yang percaya kepada Allah, kita harus bisa membaca dan juga memaknai Al-Quran. Seperti yang anak-anak bisa baca di papan tulis, bacalah Al-Quranmu, selamatlah dunia dan akhiratmu. Nah, dari membaca Al-Quran, dari mengetahui larangannya Allah, perintahnya Allah, kita bisa selamat di dunia ini. Namun tidak hanya di dunia ini, karena kita juga butuh selamat di akhirat, ya kan? Nah, maka dengan membaca Al-Quran kita akan selamat baik dari dunia maupun di akhirat. Nah, kesepakatan yang akan kita buat ini, Bu Guru nanti akan meminta anak-anak untuk menuliskan satu saja kesepakatan yang kalian inginkan. Misalnya, oh aku tuh pengen teman-teman membaca Al-Quran dengan tenang. Aku pengen teman-teman membaca Al-Quran dengan tertib, seperti itu misalnya. Nanti anak-anak tulis satu persatu di kertas yang sudah disediakan, ya. Pengusulan kesepakatan dimulai dari Bu Adin. Bu Adin mengusulkan kesepakatannya kita. Yang pertama adalah melaksanakan pembiasaan mengaji pada hari Selasa dan juga hari Rabu. Gitu ya. Sekarang Bu Guru akan membagikan satu persatu kertas. Nanti anak-anak tulis apa yang kalian pengen sepakati. Bu Guru beri waktu 1 menit. Sudah ya? Yuk sudah dikumpulkan. Yang pertama, satu anak mengambil satu Al-Quran di musola. Setuju tidak? Jadi masing-masing mengambil satu Al-Quran. Tidak boleh satu Al-Quran untuk berdua. Setuju ya? Satu anak satu Al-Quran. Yang kedua, aku mau temanku membaca Al-Quran dengan tertib. Tidak? Sepakat tidak? Berarti di sini membaca Al-Quran dengan tertib. Bagaimana membaca Al-Quran dengan tertib itu? Iya, tidak boleh ngobrol sendiri, tidak boleh gaduh. Iya, betul. Tidak boleh bercanda. Tidak boleh bercanda, harus serius ya membaca Al-Quran itu ya. Lalu yang ketiga adalah membaca Al-Quran di pagi hari setiap Selasa dan Rabu. Setuju tidak? Membaca Al-Quran bersaut-sautan. Orang seru-seruan tidak
nasihatnya ini dari Mbak Ais. Semua anak harus membaca Al-Quran dengan tertib karena sesungguhnya Al-Quran adalah pedoman hidup. Ya Mbak Ais, kita semua meyakini bahwa yang namanya Al-Quran itu pedoman hidupnya kita. Ketika Bu Adi menerangkan PPKN waktu itu, Bu Adi mengatakan sumber dari aturan, perintah, larangan untuk kita orang Islam semuanya ditulis di Al-Quran. Maka ketika kita mengikuti itu dengan baik, mengikuti pedoman itu dengan baik, maka akan selamat tidak hanya dunianya saja, tapi juga akhirat. Semua anak butuh selamat akhirat? Butuh. Karena sesungguhnya hidup di akhirat itu lebih kekal atau lebih lama daripada ketika kita hidup di dunia. Dari 3 kesepakatan yang sudah Bu Guru tulis dari usulannya anak-anak semua, apakah ada yang mau mengusulkan lagi? Sudah sepakat semua? Setuju semua? Nah, dari ketiga kesepakatan ini harus sama-sama kita yakini, harus sama-sama kita laksanakan supaya programnya pembiasaan paginya berjalan dengan lancar. Apabila ada anak yang melanggar kesepakatannya, maka tentu saja akan mendapatkan konsekuensi. Kira-kira apa konsekuensi yang bisa didapatkan kalau kamu melanggar ini? Misalnya, kan anak-anak lagi ngaji nih. Kita lagi ngaji bersama-sama, merdu. Tiba-tiba saja ada anak yang bengok-bengok sendiri atau berbicara dengan keras. Nah, terus bagaimana? Tentu membuyarkan konsentrasi atau tidak? Yang lain membacanya apa? Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Ya atau tidak? Nah, itu konsekuensi yang akan kita dapat. Programnya tidak berjalan dengan lancar. Kita membaca Al-Qurannya jadi tidak serius. Ya enggak? Padahal boleh tidak kalau membaca Al-Quran kok tidak serius? Tidak boleh. Al-Quran itu kitab yang suci. Ketika mau memegang saja kita harus berwudu dulu. Iya. Ya kan? Iya. Nah, harus berwudu dulu. Maka dari itu kita harus amat sangat menghormatinya. Ya, daripada kita mendapatkan konsekuensi yang seperti itu, yang kita jadi ngajinya nggak tertib, suaranya jadi peleta-pleto, alias sini keras, sini pelan, sini sudah sampai ayat 2, sini baru ayat 1, sini ayat 3, di sana ayat 2, kan tidak selaras, tidak seimbang, ya kan? Nah, maka dari itu, ayo kita sama-sama melaksanakan 3 kesepakatan yang sudah anak-anak usulkan ini. Paham ya? Sepakat ya? Satu lagi yang Bu Guru usulkan, karena ini hari Rabu, jadi kita mulai dari hari Selasa depan. Paham? Walaupun ada pembiasaan baru ini, tapi pembiasaan yang lama tidak boleh kita tinggalkan. Hari Senin kita tetap upacara, hari Selasa ya membaca Al-Quran, hari Rabu membaca Al-Quran, hari Kamis kita senam, hari Jumat kita tutup, hari Sabtu tidak ada tambahan pembiasaan lain. Jadi seperti biasa berdoa, Asmaul Husna, menyanyikan lagu nasional atau lagu wajib, Pancasila, profil pelajar Pancasila, dan juga tepuk semangat yang kita biasanya itu, yang tepuk konsentrasi itu, ya kan? Dan jangan lupa lagi jadwalnya kelas 4 sholat duha hari Senin dan juga hari Rabu dilaksanakan setelah istirahat pertama. Satu lagi, sepatu ketika kamu masuk musola, sepatu ditopok. Iya, ditata supaya rapi, enak dilihat. Paham ya? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya lagi? Tidak ada? Bu Guru menyampaikan harapan sebelum Bu Guru tutup diskusi kita hari ini. Bu Guru menyampaikan harapan dengan dilakukannya pembiasaan pagi ini, dengan kita membaca Al-Quran ini akan tertanam jiwa yang beriman dan juga berakhlak. Seperti profil pelajar Pancasila yang pertama apa? Pelajar Pancasila Beriman dan bertakwa. Tuhannya bisa Dan berakhlak mulia. Nah, Bu Guru berharap akhlak mulia, iman dan takwa yang ada pada diri anak-anak tercipta dan juga tumbuh salah satunya dari pembiasaan kami ini. Oke? Sambung semuanya.
berkumpul di tempat ini tanpa halangan suatu apapun. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di dalam ruangan ini untuk mendengarkan presentasi saya mengenai aksi nyata modul 1.4 dengan judul Budaya Positif. Materi yang akan saya sampaikan ada 5, yaitu yang pertama budaya positif dan nilai kebajikan. Selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Kita masuk pada materi yang pertama tentang budaya positif dan nilai kebajikan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini adalah menciptakan murid yang merdeka. Itu syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau motivasi dari dalam diri sendiri. Namun jika tidak memiliki motivasi internal, maka diperlukan adanya pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau disebut sebagai motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Kemudian disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Misalnya kita sebagai guru, apalagi guru SD, jadi anak SD itu mereka sebagian besar belum memiliki motivasi internal untuk dapat mendisiplinkan diri mereka sendiri. Maka dari itu mereka butuh kita sebagai guru untuk memotivasi sebagai motivasi eksternal, bagaimana mereka bisa menciptakan disiplin dalam dirinya sendiri. Selanjutnya adalah nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai ini, nilai kebajikan maksudnya merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini yang merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya, Diane Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Maksud dari motivasi intrinsik adalah motivasi internal tadi, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal sekarang dengan profil pelajar Pancasila. Berikut adalah nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan untuk anak didik kita. Jadi semua dari nilai kebajikan ada toleransi, kesabaran, kontrol diri, rasa hormat, dan sebagainya. Itu semuanya bermuara pada profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu ada 6. Kita semua sudah mengenalnya, dari beriman bertakwa kepada Tuhan, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Materi yang selanjutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Hukuman atau sanksi itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam pembuatan hukuman maksudnya. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Nah, hukuman yang diberikan itu bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi anak-anak atau murid-murid disakiti oleh suatu perbuatan ataupun kata-kata. Nah, selanjutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi itu merupakan disiplin yang bentuknya konsekuensi yang sudah terencana atau
sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan juga guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid, sehingga murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek. Baik dari hukuman maupun konsekuensi masing-masing masih ada sisi negatifnya. Tapi untuk konsekuensi lebih baik daripada hukuman. Jadi anak-anak merasa satu, mereka dilibatkan dalam kesepakatannya dan juga dalam membuat konsekuensinya, sehingga ketika mereka melanggar kesepakatan yang sudah dibuat, mereka akan sudah tahu sendiri apa konsekuensinya. Dan menurut saya bahasa konsekuensi itu sedikit lebih halus daripada bahasa hukuman. Nah, yang selanjutnya ada dihukum oleh penghargaan. Alfie Horn pada wawancara mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Horn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi terkadang kita memang karena kita guru SD, anak-anak belum ada motivasi dari dirinya sendiri. Jadi kita seperti memancing bagaimana caranya supaya mereka bisa menghadirkan disiplin dalam dirinya. Misalnya saja kita memberi penghargaan ketika anak kita atau murid kita mendapatkan nilai 100 misalnya. Nah, tapi ternyata tidak selalu penghargaan itu baik untuk anak. Tapi sekali lagi ini adalah menurut penelitian ya Bapak Ibu. Jadi tidak saklek ibaratnya masih bisa digunakan, tapi mungkin tidak selalu kita gunakan. Nah, menurut penelitian ada beberapa pengaruh bagaimana penghargaan itu kurang untuk bisa kita terapkan untuk anak didik kita. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, sehingga mereka kehilangan motivasi dari dalamnya. Jadi mereka hanya, aku mau ini supaya dapat hadiah gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada hadiahnya, yang motivasinya sudah hilang. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi karena motivasinya hanya untuk mendapatkan penghargaan, maka kehilangan kesadaran bahwa yang sudah aku lakukan itu baik, karena dia motivasinya hanya aku melakukan ini untuk mendapatkan penghargaan. Selanjutnya, penghargaan bisa merusak hubungan. Nah, ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Misalnya saja, ketika kita ulangan, kita akan memberikan penghargaan. Misalnya kita memberikan jajan untuk anak, gitu ya, yang nanti anak nilainya paling bagus akan bu guru beri hadiah, gitu misalnya. Jadi motivasinya mereka akan menyenangkan gurunya saja. Aku ini biar bu guru nggak marah, biar bu guru senang sama aku, maka dia akan menghalalkan segala cara untuk gimana caranya dia mendapatkan nilai yang baik. Selain itu, merusak hubungan juga bisa merusak hubungan antar teman. Jadi misalnya ada seperti murid saya itu terkadang seperti akan ada kayak gap gitu loh Bu. Jadi yang ini ketika nilainya bagus akan ikut gitu. Jadi misalnya itu lagi dipuji-puji sama bu guru, aku berteman yang lagi dipuji-puji sama guru A gitu. Nah terus ada teman yang lain yang kayak merasa ini kok ibu terus yang dipuji-puji sama bu guru, kok ibu terus yang dikasih penghargaan sama bu guru gitu. Jadi penghargaan bisa merusak hubungan. Selain itu, penghargaan juga bisa mematikan kreativitas.
Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis puisi. Nah, kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah ataupun penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah pun, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar yang kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Nah, sekali lagi ini adalah penelitian yang tidak semuanya juga bisa kita ambil untuk kita terapkan kepada anak didik kita, tetapi kita sendiri yang tahu bagaimana karakter anak didik kita. Jadi silakan bagaimana nanti menyikapinya. Nah, sekarang penghargaan menghukum. Nah, penghargaan menghukum itu misalnya ketika ada sistem ranking. Jadi mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Jadi kayak merasa paling aku paling bodoh sekali. Padahal tidak seperti itu. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkan penghargaan itu, maka Anda akan merasa dihukum. Nah, motivasi dalam diri atau intrinsik. Saat seseorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya. Jadi mereka senang. Wah, ternyata aku sudah bisa untuk menggabungkan huruf-huruf. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan untuk dirinya sendiri. Tapi karena kadang kita kan sebagai orang tua, sebagai wali murid juga ikut senang dengan apa yang dicapai anak, jadi kita memberikan penghargaan untuk mereka. Tapi justru malah penghargaan yang kita berikan itu secara tidak langsung dapat mengambil kegembiraannya dia pada saat itu. Nah, yang selanjutnya adalah restitusi. Untuk saya sendiri restitusi ini bahasa restitusi ini sedikit belum familiar gitulah ya untuk saya sendiri. Tapi setelah dipelajari dan diterapkan di kelas saya ternyata lebih efektif daripada kita menerapkan hukuman ataupun penghargaan. Jadi restitusi itu adalah sebuah pendekatan, bisa dikatakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya membuat sebuah keyakinan kelas ataupun yang sering kita sebut sebagai kesepakatan kelas. Untuk membuat sebuah keyakinan kelas ataupun sekolah itu ada prosedurnya. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah ataupun di kelas. Nah, yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Yang ketiga, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan, bisa diganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian yang nomor 4, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Selanjutnya, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Nah, setelah keyakinan sekolah atau kelas itu selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk juga guru dan juga semua warga ataupun murid. Yang ketujuh, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas bisa dilekatkan di dinding kelas ataupun di tempat yang mudah dilihat semua warga di kelas. Jadi ketika nanti ada pelanggaran, anak-anak bisa kita ingatkan dari situ. Nah, di sini saya akan membagikan kemarin ketika sebelum melaksanakan pembiasaan kita yang baru, yaitu pembiasaan membaca Al-Quran ketika pagi, saya membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak saya dan saya rekam dan saya akan bagikan hari ini. Oke anak-anak,
membuat kesepakatan lagi. Tapi kali ini bukan kesepakatan kelas, karena kesepakatan kelas kita sudah membuat. Nah, kesepakatan yang kita buat kali ini adalah tentang pembiasaan pagi yang baru. Bu Adin mengusulkan pembiasaan pagi yang barunya kita adalah tentang membaca Al-Quran atau mengaji. Sebagai orang Islam, kita harus meyakini bahwa yang menciptakan kita itu adalah siapa? Allah. Kita adalah Allah. Allah menyuruh kita atau Allah memerintahkan kita untuk menjalankan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Perintah dan juga larangan dari Allah itu tertulis di mana? Al-Quran. Tertulis di Al-Quran. Maka sebagai umat Islam, sebagai umat yang percaya kepada Allah, kita harus bisa membaca dan juga memaknai Al-Quran. Seperti yang anak-anak bisa baca di papan tulis, bacalah Al-Quranmu, selamatlah dunia dan akhiratmu. Nah, dari membaca Al-Quran, dari mengetahui larangannya Allah, perintahnya Allah, kita bisa selamat di dunia ini. Namun tidak hanya di dunia ini, karena kita juga butuh selamat di akhirat, ya kan? Nah, maka dengan membaca Al-Quran kita akan selamat baik dari dunia maupun di akhirat. Nah, kesepakatan yang akan kita buat ini, Bu Guru nanti akan meminta anak-anak untuk menuliskan satu saja kesepakatan yang kalian inginkan. Misalnya, oh aku tuh pengen teman-teman membaca Al-Quran dengan tenang. Aku pengen teman-teman membaca Al-Quran dengan tertib, seperti itu misalnya. Nanti anak-anak tulis satu persatu di kertas yang sudah disediakan, ya. Pengusulan kesepakatan dimulai dari Bu Adin. Bu Adin mengusulkan kesepakatannya kita. Yang pertama adalah melaksanakan pembiasaan mengaji pada hari Selasa dan hari Rabu. Gitu ya. Sekarang Bu Guru akan membagikan satu persatu kertas. Nanti anak-anak tulis apa yang kalian pengen sepakati. Bu Guru beri waktu 1 menit. Sudah ya? Yuk sekarang dikumpulkan. Yang pertama, satu anak mengambil satu Al-Quran di musola. Setuju tidak? Jadi masing-masing mengambil satu Al-Quran. Tidak boleh satu Al-Quran untuk berdua. Setuju ya? Setuju. Satu anak satu Al-Quran. Afif. Yang kedua, aku mau temanku membaca Al-Quran dengan tertib. Ya. Tidak? Setuju. Sepakat tidak? Sepakat. Berarti di sini membaca Al-Quran dengan tertib. Bagaimana membaca Al-Quran dengan tertib itu? Tidak boleh ngobrol. Iya, tidak boleh ngobrol sendiri, tidak boleh gaduh. Iya, betul. Tidak boleh bercanda. Tidak boleh bercanda, harus serius ya membaca Al-Quran itu ya. Lalu yang ketiga adalah membaca Al-Quran di pagi hari setiap Selasa dan Rabu. Setuju tidak? Membaca Al-Quran bersaut-sautan. Orang seru-seruan, tidak perlu seru-seruan ya kan? Yang namanya membaca Al-Quran itu kita harus tenang, mencari ketenangan supaya suaranya semakin terdengar merdu. Setiap anak harus membaca Al-Quran dengan tertib dan tidak ngobrol atau gaduh. Nah, itu masuk kesepakatan yang nomor 2. Membaca Al-Quran setiap hari Selasa dan Rabu sudah di nomor 3. Nah, ini terakhir.
sesungguhnya Al-Quran adalah pedoman hidup. Ya Mbak Ais, kita semua meyakini bahwa yang namanya Al-Quran itu pedoman hidupnya kita. Ketika Bu Adi menerangkan PPKN waktu itu, Bu Adi mengatakan sumber dari aturan, perintah, larangan untuk kita orang Islam semuanya ditulis di Al-Quran. Maka ketika kita mengikuti itu dengan baik, mengikuti pedoman itu dengan baik, maka akan selamat tidak hanya dunianya saja, tapi juga akhirat. Semua anak butuh selamat akhirat? Butuh. Karena sesungguhnya hidup di akhirat itu lebih kekal atau lebih lama daripada ketika kita hidup di dunia. Dari 3 kesepakatan yang sudah Bu Guru tulis dari usulannya anak-anak semua, apakah ada yang mau mengusulkan lagi? Sudah sepakat semua? Setuju semua? Nah, dari ketiga kesepakatan ini harus sama-sama kita yakini, harus sama-sama kita laksanakan supaya programnya pembiasaan paginya berjalan dengan lancar. Apabila ada anak yang melanggar kesepakatannya, maka tentu saja akan mendapatkan konsekuensi. Kira-kira apa konsekuensi yang bisa didapatkan kalau kamu melanggar ini? Misalnya kan anak-anak lagi ngaji nih, kita lagi ngaji bersama-sama merdu, tiba-tiba saja ada anak yang bengok-bengok sendiri atau berbicara dengan keras. Nah, terus bagaimana? Tentu membuyarkan konsentrasi atau tidak? Yang lain membacanya apa? Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Ya atau tidak? Nah, itu konsekuensi yang akan kita dapat. Programnya tidak berjalan dengan lancar. Kita membaca Al-Qurannya jadi tidak serius. Ya enggak? Padahal boleh tidak kalau membaca Al-Quran tidak serius? Tidak boleh. Al-Quran itu kitab yang suci. Ketika mau memegang saja kita harus berwudu dulu. Iya. Iya kan? Iya. Nah, harus berwudu dulu. Maka dari itu kita harus amat sangat menghormatinya. Ya, daripada kita mendapatkan konsekuensi yang seperti itu, yang kita jadi ngajinya nggak tertib, suaranya jadi pletak-pletok, alias sini keras, sini pelan, sini sudah sampai ayat 2, sini baru ayat 1, sini ayat 3, di sana ayat 2, kan tidak selaras, tidak seimbang, ya kan? Nah, maka dari itu, ayo kita sama-sama melaksanakan 3 kesepakatan yang sudah anak-anak usulkan ini. Paham ya? Sepakat ya? Satu lagi yang Bu Guru usulkan, karena ini hari Rabu, jadi kita mulai dari hari Selasa depan. Paham? Walaupun ada pembiasaan baru ini, tapi pembiasaan yang lama tidak boleh kita tinggalkan. Hari Senin kita tetap upacara, hari Selasa ya membaca Al-Quran, hari Rabu membaca Al-Quran, hari Kamis kita senam, hari Jumat kita tutup, hari Sabtu tidak ada tambahan pembiasaan lain. Jadi seperti biasa berdoa, Asmaul Husna, menyanyikan lagu nasional atau lagu wajib, Pancasila, profil pelajar Pancasila, dan juga tepuk semangat yang kita biasanya itu, yang tepuk konsentrasi itu, ya kan? Dan jangan lupa lagi jadwalnya kelas 4 sholat duha hari Senin dan juga hari Rabu dilaksanakan setelah istirahat pertama. Satu lagi, sepatu ketika kamu masuk musola, sepatu ditopok. Iya, ditata supaya rapi, enak dilihat. Paham ya? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya lagi? Tidak ada? Bu Guru menyampaikan harapan sebelum Bu Guru tutup diskusi kita hari ini. Bu Guru menyampaikan harapan dengan dilakukannya pembiasaan pagi ini, dengan kita membaca Al-Quran ini akan tertanam jiwa yang beriman dan juga berakhlak. Seperti profil pelajar Pancasila yang pertama apa? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa, Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Nah, Bu Guru berharap akhlak mulia, iman dan takwa yang ada pada diri anak-anak tercipta dan juga tumbuh, salah satunya dari pembiasaan pagi ini. Oke? Sambung semuanya. Kalau sudah semuanya tertampung,
setelah semuanya tertampung dan disepakati, kita membuat sebuah kita rangkum semuanya apa yang sudah disepakati, kemudian kita print dan kita tempel di kelas. Dan jangan lupa diberi tanda tangan bahwa itu sudah kesepakatan antara wali kelas dan juga murid-murid semua. Jadi mereka akan merasa dihargai dan juga mereka akan merasa senang ketika menjalankan sebuah kegiatan ataupun pembelajaran, itu mereka akan lebih bersemangat. Untuk materi yang selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory agar dapat memaksimalkan potensi siswa. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu untuk bertahan hidup yang pertama, yang kedua kebutuhan untuk diterima, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan. Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah dalam diri kita jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perilaku positif dapat dimulai dari mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Nah, diharapkan dengan kita menerapkan restitusi tadi, dengan kita membuat kesepakatan dalam setiap pembelajaran ataupun kegiatan yang akan kita laksanakan, 5 kebutuhan dasar manusia ini atau 5 kebutuhan dasar dari siswa-siswi kita dapat terpenuhi dengan baik. Materi selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Di sini maksudnya adalah kita sebagai guru itu berada di posisi kontrol yang mana ketika melakukan sebuah disiplin positif. Di sini ada 5, mulai dari penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Nah, untuk manajer saya taruh di tengah karena itu merupakan posisi kontrol yang sudah paling diharapkan dari ke-5 posisi kontrol tersebut. Jadi kita sudah, anak-anak sudah timbul motivasi intrinsik dari dalam dirinya untuk menerapkan disiplin positif, dan posisi kontrol kita hanya sebagai manajer. Untuk lebih jelas lagi tentang 5 posisi kontrol guru ini, saya mengambil video dari PMM. Ini ada di PMM tentang 5 posisi kontrol. Jadi mari kita. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula.
Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren!
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan. Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin Nah, itu tadi adalah video yang menjelaskan tentang 5 posisi kontrol guru. Jadi saya rasa dari videonya sudah terlihat perbedaan dari satu posisi kontrol ke posisi yang lainnya. Dan seperti yang saya bilang tadi, dari penghukum, kemudian teman dan sebagainya itu bermuara pada posisi manajer, posisi yang diharapkan, posisi kontrol guru yang diharapkan itu adalah kita sebagai manajer. Jadi anak-anak sudah timbul motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna supaya anak bisa menyadari kesalahannya dia apa dan juga mencari solusi untuk memecahkan masalahnya sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Seperti restitusi tadi, segitiga restitusi itu juga sesuatu hal yang baru bagi saya sendiri. Karena selama ini ketika saya menjadi guru, apalagi kita adalah guru SD, saya sering memposisikan diri saya untuk mengontrol murid itu sebagai teman. Karena saya merasa kalau kita memposisikan diri sebagai teman itu lebih bisa masuk ke dalam dunia
dunia anak. Tapi ternyata setelah mempelajari ini, ya ada bagusnya, cuman juga masih ada kurangnya. Jadi menurut saya, setelah saya mempelajari ini, bagaimana kita memposisikan diri sebagai pengontrol murid itu ya dengan tarik ulur. Jadi misalnya ada masanya kita menjadi teman, ada masanya kita menjadi manajer, sudah bisa ini itu, ada masanya kita hanya memantau anak, oh yang si A sudah bisa, sudah timbul motivasi intrinsiknya, tapi si B masih kita harus berikan dorongan untuk bisa menciptakan disiplin positif dalam dirinya. Nah kemudian ada materi yang membantu saya untuk bagaimana supaya tidak hanya memposisikan diri sebagai teman, namun sedikit banyak bisa menciptakan disiplin diri atau motivasi intrinsik dalam diri anak-anak kita. Namanya adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah sebuah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi sebagai contoh, kita di awal sudah membuat kesepakatan kelas. Ibarat kata kereta api, kita membuat relnya. Kita membuat di mana anak-anak ini mau kita bawa, kemana anak-anak ini mau kita bawa. Nah, dalam perjalanan melewati rel itu, dalam perjalanan meyakini kesepakatan kelas itu, apabila ada yang belok atau apabila ada yang sedikit melanggar, kita kembalikan lagi ke relnya, kita kembalikan lagi ke tujuan awalnya dengan proses segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Seperti contoh Naren tadi, ketika guru dalam posisi manajer, Naren itu sudah bisa paham, karena itu anak SMA ya, sudah bisa paham apa dia salahnya, kemudian apa konsekuensinya, kemudian bagaimana solusinya. Nah, karena kita masih dalam tahap sekolah dasar, jadi kita masih harus memberikan, kita harus memancing anak-anak dengan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk bisa mewujudkan motivasi diri dalam dirinya mereka sendiri-sendiri. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan, mulai dari validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan juga menstabilkan identitas. 3 tahapan segitiga restitusi didasarkan prinsip teori kontrol, digabungkan dengan teori kontrol yang tadi. Menstabilkan identitas itu teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku itu pasti memiliki alasannya. Ketika anak-anak melakukan sebuah kesalahan juga pasti mereka tak ada alasannya. Jadi kita sebagai guru seharusnya lebih bisa mendengarkan dulu apa alasan mereka melanggar ataupun melakukan sebuah kesalahan. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya kita semua memiliki motivasi internal, motivasi dari dalam diri sendiri. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu perlu ada usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan akan kapan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau disetujui. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah dan juga pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Jadi ada ada kesinambungan, ada keselarasan antara apa yang dia langgar dengan konsekuensi yang harus dia lakukan, itu ada nyambungnya. Tidak seperti yang contoh Naren tadi, dia terlambat kemudian disuruh untuk lari, maka dia akan mengatakan, loh dong saya itu terlambat, kenapa saya disuruh lari, hubungannya apa gitu. Nah, sepertinya kalau misalnya hanya teori saja tidak kena ya Ibu Bapak. Jadi saya berbagi praktek penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di kelas saya. Contoh kasusnya ini hanya contoh saja. Nana itu mendapatkan jadwal piket setiap hari Selasa. Piket sudah disepakati dilaksanakan setiap pagi dan siang hari. Nah, suatu pagi ketika Nana berangkat sekolah,
Nana lupa untuk melaksanakan piket sesuai jadwalnya. Bu Adin menegur Nana dengan mengkonfirmasi kesalahannya dan mengingatkan Nana akan konsekuensi dari pelanggaran yang dia lakukan sesuai kesepakatan kelas. Nah, berikut adalah segitiga restitusinya untuk kasus Nana tadi. Nah, yang pertama dilakukan adalah kita tanya dulu apa kesalahannya dia. Menurut dia salahnya apa? Nah, di sini Nananya sudah mengatakan saya nggak piket Bu, harusnya piket. Gitu. Nah, kemudian kita stabilkan identitasnya supaya anak tidak merasa bahwa dia seperti sedang dihakimi ataupun dihukum. Kita mengatakan misalnya, oh iya tidak apa-apa, semua orang tuh pernah melakukan kesalahan. Nah, namun kita kembalikan kesalahan, setiap kesalahan yang dilakukan ataupun setiap pelanggaran itu pasti ada konsekuensinya. Nah, untuk mengingatkan ataupun menanyakan konsekuensi kepada anak, kita bisa mengaitkannya dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat di awal. Nah, dengan menerapkan segitiga restitusi seperti itu, saya merasa bahwa anak itu dia merasa lebih masuk akal dengan konsekuensi yang dia dapat setelah melakukan pelanggaran daripada dia mendapatkan hukuman setelah dia melakukan pelanggaran. Sebenarnya masih ada satu contoh lagi perlu diputar atau sudah cukup jelas? Sudah saja ya, karena sama. Intinya di sini adalah sama. Yang pertama kita menstabilkan identitasnya dulu, kayak kamu salahnya apa. Kalau dia sudah tahu salahnya apa, terus kita mengembalikan lagi kepercayaan dirinya mereka. Nah, kemudian baru kita kembalikan ke konsekuensinya dan mereka akan melakukan konsekuensi itu dengan senang hati karena mereka merasa ya memang kesepakatan yang sudah disepakati yang mereka langgar. Jadi itu lebih masuk akal daripada aku diberi hukuman oleh bu guru karena aku tidak piket gitu. Terakhir ada quotes dari Umar bin Khattab, belajarlah Al-Quran, niscaya kamu tertuntun ke jalan yang benar, dan berbuatlah kebajikan sesuai dengan Al-Quran, niscaya kamu menjadi ahlinya. Terakhir dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.